Anapun utawi manfaate mahsud oleh sebab kena hasud, oleh dihasudi, manfaat bagi dia yang dihasudi, manfaat fidini ing dalam agama. Fahuwa maka iku utawi kelakuan atau utawi maksud iku anahu setuhune maksud mazlumun iku wong kang dizalimi. Tidak salah kok disikapi secara panas. Orang tidak salah disikapi secara panas, secara sentimen, secara sinis. Tidak salah kok disikapi secara sinis. Ya, ini kan berarti mazlum. Min jihatika saking arah sira la siyama luwih-luwih idza akhraja ing dalem nalika ngetokaken ka ing sira al hasadu apa sikap hasud, ngetokaken ila qoli maring ucapan sinis, wal fi'lan sikap perbuatan, wal fi'lan sikap perbuatan bil ghibati kalawan menggosip, wal qadhilan ya nyacat fihi ing dalem mahsud, wa hadki sitrihi lan merusak tutup-tutupe maksud, diungkap, diumbar aib-aibnya. Nah, ini kan berarti orang dizalimi meskipun dia tidak tahu. Wa dzikri masawihi lan nyebut pira-pira keblesakane maksud. Fa hadhihi maqautaun mengkono sikap ucapan sinis, sikap menggosip, mengumbar aib, hadaya iku pira-pira hadiah. Tuhdi kang aweh sapa sira ing hadaya ilahi maring maksud. Akli maksud bermaksud supaya ingsun anaka ing setuhune sira bidzalika kelawan sikap hasudmu, no, artinya kamu dengan hasudnya kamu itu tuhdi iku sama dengan tuhdi iku aweh hadiah sapa sira aweh hadiah ilahi maring maksud hasanatika ing pira-pira kebagusane sira. Hatta talqa sehingga ketemu sapa sira ing maksud yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat. Kondisi kamu ketika berjumpa dengan dia nanti akan ada pertemuan juga. Setiap orang yang ada hubungan, ada sangkut paut mesti ada digabungkan kembali. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semua orang berusaha melarikan diri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, dia kabur dari saudaranya, takut nanti dituntut, takut mendapat tuntutan dari saudaranya. Kenapa saya sebagai saudara tapi tidak pernah diperlakukan sebagai saudara? Nanti ada tuntutan, saudara tidak memperlakukan saudaranya sebagaimana mestinya, itu ada tuntutannya. Maka orang yang tidak memperlakukan baik saudaranya, tidak memperlakukan secara baik, dia kabur, berusaha kabur, tapi ya nggak bisa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, dia kabur juga bahkan dari orang tuanya. Hubungannya yang lebih dekat itu, kalau saudara mungkin masih rada jauh hubungannya, meskipun dekat ya kurang dekat. Yang lebih dekat itu orang tuanya. Wa ummihi wa abihi, yang lebih dekat adalah kedua orang tuanya. Harusnya kan senang berjumpa dengan kedua orang tua. Ini kabur juga, nggak mau ketemu orang tua karena punya salah kepada kedua orang tua. Jadi kabur, takut dituntut. Kabur dituntut. Nanti saya pernah dulu waktu hidup melakukan kesalahan kepada kedua orang tua. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Lebih dekat lagi itu. Orang itu lebih senang kepada istrinya daripada kepada orang tua. Biasanya. Orang ditinggal mati orang tua, ya nangis tapi ya sehari aja nangisnya. Ditinggal mati sama pasangannya sudah diungkut sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Ditinggal mati pasangannya, entah itu suaminya kah, istrinya kah. Ya, tapi biasanya kalau suami ditinggal mati istrinya tinggal kawin lagi aja. Tapi ya tetap aja keyong-yong sedihnya bukan main. Sedihnya tolong ditambah. Ini jadi saudara itu dekat, tapi lebih dekat kedua orang tua. Kedua orang tua dekat, lebih dekat anaknya. Yang namanya manusia daripada kepada orang tuanya lebih dekat kepada anaknya sendiri.
wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Paling dekat anak laki-laki khususnya, lebih dekat lagi. Tapi segitu dekatnya hubungan orang tua kepada anak, takut ketemu sama anaknya. Mestinya kan senang, kan berjumpa dengan anaknya. Tapi ini sih takut, kabur, berusaha melarikan diri karena takut dulu saya salah sikap, salah asuh kepada anak, nanti saya takut dituntut oleh anak ini. Tapi nggak bisa, semua orang akan dikumpulkan. Yang ada hubungan dulunya nanti akan dikumpulkan kembali. Sebagaimana orang yang hasud kepada orang yang dihasudi itu juga dikumpulkan. Kamu kok sampai panas, kamu kok sampai hasud kepada fulan, padahal fulan tidak salah kepada kamu, tidak merepotkan kamu, tidak mengganggu kamu. Ya, kamunya sama dengan ngasih hadiah amal kamu kepada si fulan. Jadi ketika perjumpaan kamu keadaannya kere sudah, muflisan, hale wong kang kere, bangkrut sudah. Punya amal banyak harus dibayarkan kepada fulan sebagai kompensasi kesalahan, sebagai kompensasi hasudnya. Mahruman hale kang tertutup anil nikmati saking nikmat. Kama kurimat kaya oleh ketutup apa nikmat atau kama kurimta kaya oleh ketutup sapa sira sebagaimana kamu tertutup di dunia di dalam dunia anil nikmati saking nikmat. Faka annaka moko kaya setuhune sira sepertinya sungguh kamu itu arata iku ngarepaken sapa sira ngarepaken zawalan nikmati ing ilange nikmat anhu saking maksud falam tarzul nuli orang hilang apa nikmati maksud, malah semakin banyak dia nikmatnya kelak di akhirat. Nah, iya bener karena ono iku dilahi kadue Gusti Allah alaihi ingatase wong hasud nikmatun apa nikmat wafaqa karena maringi taufik sapa Allah ka ing sira. Alaihi ingatase maksud nikmatun wafaqa karena maringi taufik sapa Allah ka ing sira lil hasanati maring pira-pira amal bagus. Kamu diberikan taufik oleh Gusti Allah sehingga kamu berbuat berbagai macam kebaikan. Sudah kumpul kebaikan yang sudah banyak, malah fanaqalta nuli mindah sapa sira mindah ing hasanat ilahi maring maksud fa adafta maka nambahi sapa sira nambahi ilahi maring maksud nambahi nikmatan ing kenikmatan ila nikmatin maring nikmat. Jadi orang yang kamu sikapi iri, orang yang kamu sikapi hasud, kamu sikapi panas, maka malah semakin kaya dia. Di dunia sudah nikmat, di akhirat dapat kiriman hadiah pahala dari kamu. Wa adafta menambahkan sapa sira nambahaken ila nafsika maring awake sira dhewe. Kamu tambahkan syakawatan ing celaka, konyol. Itu namanya konyol, syakawat tuh. Makna dari syakawah itu celaka, rugi, konyol, jadi sikap konyol. Jadi orang kok sampai hasud itu sikap konyol, ingin supaya berharap supaya nikmat yang ada pada fulan itu hilang. Ini malah bukannya hilang, malah semakin bertambah. Jadi kan sikap konyol itu kan. Kamu susah dunia akhirat, orang kok sampai panas itu sudah susah dunia akhirat. Jadi benar-benar orang hasud itu sikap konyol. Ila syakawatin maring konyol kang sejenis, semakin konyol kamu itu. Udah berletih-letih, sudah begitu capeknya orang itu hasud. Ya hasud itu kan capek, pikiran hati terbebani terus, panas terus, tidak pernah sejuk, tidak pernah damai. Wa amma manfaatuhu wa napun utawi keuntungane mahsud, keuntungan orang yang dihasudi di dunia ing dalam dunia. Fahuwa maka iku utawi maksud iku anak seduhne kelakon utawi kelakuan iku aja urusannya iku anak ahma agradil khalqi iku seduhne paling penting cita-cita atau tujuan-tujuane manusia makhluk musaatul a'dai iku gawe blenak pira-pira musuh. Orang yang benci kepada kita itu supaya mendapat kesusahan, yang menjadi musuh kita supaya kesusahan. Wa ghamuhum lan gawe pusing a'da
wa syaqawatuhum lan konyole a'da, celakae a'da, rugiye a'da. Wa kaunuhum lan anane al a'da, supaya musuh-musuh itu mu'adzabina iku wong-wong kang tersiksa kabeh. Jadi orang-orang yang tersiksa, maghmumina kang resah kabeh, kang pusing kabeh. Wala adzaba, padahal ini waw haliyah menunjukkan kondisi sikap. Padahal hale itu padahal urusannya. Wala adzaba hale ora ono azab iku maujud. Padahal tidak ada siksaan yang lebih berat. Wala adzaba hale ora ono azab iku maujud asyaddu kan luwih. Ini asyaddu menjadi naat daripada khobarnya adzaba. Jadi naat daripada khobarnya Allah. Boleh juga dibaca asyadda menjadi sifat daripada adzaba, tapi lebih baik asyaddu. Mimma tinimbang kondisi antaka utawi sira fihi iku ing dalem umat. Tidak ada siksa yang lebih berat, lebih dari perasaan hasud yang kamu alami sekarang ini. Min alamil hasadi bayane sakite iri. Wa hayatu amali a'daika utawi puncak harapan-harapan musuh-musuh sira. An yakunu iku yen ono sapa a'da fi nikmatin iku ing dalam kondisi enak nikmat. Wa antakuna lan yen ana sapa sira fi ghamin iku ing dalam pusing wa hasratin lan kecewa nelangsa. Bisa babihim kelawan sebabnya al-a'da. Wakan fa'al ta'ala teman berbuat sapa sira binafsika kelawan awak sira, kamu sendiri memperlakukan dirimu sendiri ma ing kerugian buah kang utawi ma muraduhum iku keinginan iku apa kang diinginkan kang dikarepaken al-a'da. Muraduhum iku kekarepane al-a'da, kekarepan, keinginan, harapan. Jadi dengan kamu hasud itu sama dengan menyenangkan hati musuh-musuh kamu. Walidari karena ikilah penjelasan. La yastahi orang kepingin adu buka sopo musuh siro, orang kepingin mau takain kematian siro. Enggak mau kamu cepat mati. Biar aja hidup yang panjang yang lama, tapi dalam kondisi sengsara, konyol gitu kan. Kalau mati sudah habis. Bal yastahi tapi kepingin sopo adu musuh ini kepingin antakula ing yen toh panjang suwe hayatuka apa uripe sira. Walakin fi adabil hasadi tapi ing dalam siksaan hasud iri li tanzura. Tujuannya apa kamu hidup lama? Li tanzura supaya mandem menatap sapa sira, memperhatikan sapa sira ila nikmatillahi mari nikmati Gusti Allah. Ila nikmatillahi mari nikmati Allah. Allah kasih nikmat alaihi ing atase mahsud. Fayaqati'a nuri dadi protol. Ya, sampai protol perasaan kamu menjadi hancur. Semakin nikmat, semakin senang orang yang kamu benci, semakin bahagia, hati kamu menjadi hancur. Qalbuka apa jantung sira. Kenapa? Hasadan karena iri. Walidari karena ikilah adamul istiha aduwika al-maut. Tidak ada keinginan musuh kamu supaya kamu cepat mati. Kila dikatakan la mata'a'da'uka bal khulidu hatta yarau fika alladhi yukammidu. La zilta mahsudan ala nikmatin fa innamal kamilu man yuhsadu. Lamata moga-moga orang mati. Semoga tidak cepat mati. Moga-moga orang mati a'da'uka sapa musuh-musuh sira. Bal khulidu tapi diabadikan sapa a'da'uka, dilanggengaken sapa a'da'uka. Maksudnya biar saja usia mereka panjang lama.
hatta yarau sehingga ningali sapa abdauka ningali fika ing dalam perkara alladzi ing nikmat yukmidu kang gawe madet apa alladzi kang gawe madet. Apa bahasa Indonesia madet? Tongkol. Kayak madet, kayak tongkol. Lazulta muga-muga ora peragat-peragat sapa sira. Muga-muga ora gingsir-gingsir sapa sira. Mahsudan iku wong kang dihasudi. Orang kok sampai disikapi secara panas itu berarti kamu orang istimewa. Orang yang hasud itu orang rendahan. Kaidahnya likulli dinikmatin hasidun. Setiap orang itu punya nikmat itu mesti ada yang panas, mesti ada yang iri. Jadi kalau kamu statusnya disikapi secara panas, berarti posisi kamu berada di atas. Gitu aja. Artinya orang yang dihasudi itu berada di posisi yang elit lah, sehingga disikapi panas. Jadi ada doa orang lazil mahsudan. Ini gimana konotasinya, pemahamannya? Semoga kamu tidak henti-hentinya mahsudan iku wong kang dihasudi ala nikmatin ing atase kenikmatan. Fa innamal kamilu maka angin pasti utawi wong kang sempurna, tidak lain orang yang istimewa, yang sempurna, the perfect one. Itu orang yang sempurna, man iku wong yuhsadu kang diiri, kang dihasudi sapa man. Fa farahu aduwika maka utawi bungahe musuh sira bi ghammika iku kelawan susah sira. Nanti khobarnya nanti fafarahu aduwika maka utawi bunga atau bahagia yang musuh siro bihomika kelawan sebab pusinge siro wahasadika lan hasude siro. Kebahagiaan musuh iku a'dhamu iku luwih gedean min farahihi tinimbang bungahe aduwika binikmatihi kelawan kenikmatane aduwika. Walau alima lamun ngerti sapa musuh khalasoka ing slamete sira, selamat lolos min alamil hasadi saking sakite iri wa adzabihi lan siksaan hasan. Lakana moko ono dalika apa mengkono khalasuka min alamil hasad aqdhama musibatin iku minangka paling gedhe musibah wa baliyatin lan blai ing dalem mungguhe musuh sira. Fama anta fima tulazimuhu fama anta moko ora ono sapa sira. Jadi ma itu kadang berfungsi sebagaimana laisa. Yang namanya ma itu kalau bermakna nafi bisa juga berfungsi sebagai laisa. Artinya tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Fama anta moko ora ono sapa sira fima ing dalem sikap atau kondisi, dalam kondisi tulazimu kan nakuni sapa sira ing man bayane min ghamil hasadi bayane pusing susahe iri iku illa kama yastahi iku kaya oliye seneng hi ing ikilah ghamil hasad sapa aduwu ka musuh sira. Fa idza ta'ammalta moko ing dalem nalika angan-angan sapa sira, kalau kamu pikirkan, kalau kamu renungkan hadza ing iki arafta moko ngerti sapa sira annaka isetuhune sira aduhu nafsika iku dadi musuh awake sira karena kamu yang menyengsarakan dirimu sendiri. Wasadiqu aduwika lan menjadi batur musuh sira. Idza ta'ataita ing dalem nalika nandhangi sapa sira ma ing sikap tabarrarta kang dadi rugi sapa sira bihi kelawan ma rugi fid dunya ing dalam dunia wal akhirati lan akhirat. Wan tafa'alan ngarap manfaat bihi kelawan ma adu buka sapa musuh sira ngarap manfaat fid dunya ing dalam dunia wal akhirati lan akhirat. Wasir talan dadi sapa sira mazmuman iku wong kang dicelah, wong kang dicemooh, diolok-olok bisa-bisanya kamu melakukan sikap konyol sekali kamu sampai iri begitu tuh konyol.
dicemooh indal khaliqi ing dalem ngarsane Gusti Allah yang Maha Mencipta. Wal khalaiqi lan pira-pira makhluk dicemooh sesama manusia. Syaqiyan hale wong kang konyol, hale wong kang rugi fil hali ing dalam saknalika. Saat ini juga kamu itu kondisinya konyol. Wal ma'ali lan ing dalam masa depan. Wa nikmatul mahsudi utawi nikmate wong kang dihasudi daimatun iku berlangsung abadi awet. Syikta karep sapa sira an abaita atawa nolak sapa sira. Entah kamu mau tidak mau, tetap aja nikmat yang ada pada orang yang kamu hasudi itu terus berlangsung. Baqiyatun kang awet. Sumalam tak tasir nuli ora mandeg, ora terbatas sapa sira. Nuli ora terbatas sapa sira. Ora terbatas ala taksiri muradi aduwika ing atase menghasilkan kekarpane musuh sira, untuk memberikan keinginan musuh kamu hatta wasalta sehingga tumeka sapa sira tumeka ila idkhari aqwami sururin maring nganjingaken paling agunge bunga, sampai kamu memberikan kebahagiaan paling agung, paling besar ala iblis ing atase iblisnya pun kamu kasih kegembiraan, kesenangan. Jadi kamu bukan hanya menyenangkan musuh kamu dengan membuat dirimu terpuruk, iblis pun ya senang juga. Alladzi huwa kamu tawi iblis ika iku paling jahat musuh-musuh sira. Kamu menyenangkan hati iblis, hatinya setan. Di anahu karena setuhune iblis iku lamaroa ing dalam semangsane ningali sapa iblis ka ing sira. Ia melihat diri kamu iki mahrumat ing wong kang ketutup min nikmatil ilmi saking nikmat ilmu wal wara'ilan sikap wirai wal jahilan pangkat wal malilan harta alladzi ihtassa kang dadi terkhusus kang dadi istimewa bihi kelawan mal jah sapa adu ka musuh sira angka saking sira khofa moko watir sapa wedi sapa iblis antuhibba ing yen to seneng sapa sira dalika ing mengkono nikmatul ilmi ila akhirih lahu kanggo aduwika fatusyarika moko nyekutoni sapa sira ing aduwika fi thawabi ing dalem ganjaran bisa babil mahabbati kelawan sebab senang. Jadi memang pola pikir semacam ini supaya tertutup aja pada diri kamu, supaya iblis ini semakin gembira. Kalau pola pikir ini terungkap pada diri kamu, maka kamu tidak lagi benci kepada orang yang kamu hasudi, malah kamu ikut bahagia. Nah ini akan menyakitkan hatinya iblis. Karena kalau kamu ikut senang kepada orang yang mendapat nikmat, kamunya pun dapat pahala juga. Nah ini merepotkan iblis. Merepotkan iblis. Jadi iblis tuh nggak mau masuk neraka sendirian, supaya masuk dia berusaha memasukkan makhluk itu jin manusia sebanyak-banyaknya diajak masuk neraka. Harapannya apa? Harapannya mudah-mudahan nerakanya nggak kuat. Kalau nggak kuat itu kan berarti iblis gagal masuk neraka. Harapannya gitu aja. Jadi iblis itu suka main logika, dia itu suka main hipotesis, kemungkinan. Itu kan ya orang yang suka pakai analogi itu iblis. Itu ya karakternya gitu, bikin analogi tapi yang kacau, analogi yang nggak benar, analogi yang tidak benar. Jadi dia awalnya menolak Nabi Adam, tidak mau hormat kepada Nabi Adam, itu kan dia pakai analogi. Bagaimana mungkin aku yang sifatnya api kok tunduk kepada Adam yang tercipta dari unsur tanah? Secara logika itu kan tanah itu kan ke bawah terus menerus. Kalau api itu kan nggak mungkin ada api yang sampai sujud, nggak ada. Selalu menjulang. Ya sekilas memang betul. Dengan demikian pastilah api lebih elit daripada yang di bawah. Ini logikanya iblis. Yang dibangun itu logikanya iblis. Bagaimana mungkin anak kemarin sore dapat begitu banyak kehormatan,
aku aja sudah lama. Ini kan logika lagi. Jadi api itu lebih utama, lebih baik daripada tanah. Itu sudah main logika dia. Tidak gagah, mana ada tanah yang gagah? Jadi kan kalau api itu kan gagah, kan? Sampai olimpiade apa itu kan lambangnya pakai api, pakai api abadi itu kan. Nah, ini sudah main logika, main analogi. Begitupun dia si iblis ini berusaha menggoda manusia sebanyak-banyaknya. Ya bukan cuma manusia, jin apa, supaya masuk neraka sebanyak-banyaknya. Bahwa teman masuk neraka sebanyak-banyaknya. Harapannya kalau sudah terlalu banyak orang masuk neraka, jadilah neraka itu menjadi berjubel-jubel. Nah iblis gagal masuk neraka karena sudah penuh neraka. Jadi nggak mau, iblis itu ada orang benar itu nggak mau. Berarti itu akan mengurangi jumlah calon penghuni neraka dan otomatis dia punya potensi untuk masuk karena neraka masih lega. Di anaman karena setuhune wong. Ahabba kang seneng sepuman al khairat kebagusan. Lil muslimina kang wong Islam, kana iku ana sepuman syarikan iku wong kang sekutu fil khairi ing dalam kebagusan lah. Dia sama dengan dapat kebaikan. Jadi jangan benci kepada orang yang dapat nikmat, harus ikut senang. Kamu dapat keberkahannya juga, dapat keberkahan nikmat daripada kawanmu itu. Faman utawi sapa wong fata iku lamun jelepas hu iman. Alihaku apa menyusul di darajatil akabiri kelawan atau ing gitu aja. Jangan terkecoh dengan huruf jar. Kadang kita sudah seringkali terkecoh kelawan gitu. Nggak usah dikasih kelawan tuh. Kata sambung. Ketika dia tidak mampu menyusul bidarajatil akabiri ing derajate, ya tapi diperlakukan ikromnya jer tetap ing derajatil wong agung fid dini ing dalam agama. Semisal kita tidak mampu seperti Imam Syafi'i, semisal kita tidak mampu seperti kawan kita tuh. Kawan kita tuh udah masya Allah tuh ibadahnya, ilmunya, wah, mantep lah. Kita nggak usah benci. Kalau misalkan tidak mampu seperti dia, jangan benci, tapi harus ikut mendukung. Kamu nanti mendapat, ya istilahnya dapat keberkahan. Tuh, ngalap sawah, bahasa santri, ngalap sawah. Ya didukung lah, didukung. Jadi sampai ada orang kok khidmah kepada orang-orang yang soleh, ya tentu dia akan dapat keberkahan lagi, dapat lumberan berkahnya. Jangan malah kemudian benci kepada orang soleh, kok malah benci, malah jadi kualat. Bahasa kita ya kualat. Kualat itu maksudnya yaitu tadi itu kan. Kualat itu pikiran kamu tidak tenang, menyiksa diri sendiri. Jadi kualat itu sama dengan panas. Pikiran panas, orang pikiran panas itu kan dia menyiksa diri sendiri. Jadi yang namanya kualat itu sebenarnya bisa dianalogikan, bukan suatu hal yang jadi kualat itu bukan suatu hal yang sangat misterius sekali. Ya bisa secara logika ada. Begitupun keberkahan tidak selamanya selalu misterius, tidak. Lam yafut iku ora lepas wa man fatahu lihat bi darajatil akabir fid din lam yafut. Maka ojo lepas bu iman sawabul hubbi apa ganjarane melu seneng.
lahum maring akabir. Illam takunu mithlahum fatashabbahu. Fa inna tashabbuh birrijal falahun. Seandainya kamu illam takunu mithlahum fatashabbahu. Seandainya kamu tidak mampu seperti mereka, orang-orang yang soleh, setidaknya kamu mendukunglah mereka. Dukunglah mereka. Jangan dibenci, jangan dibenci. Karena meniru mereka itu merupakan keberuntungan bagi kalian. Thawabul hubbi apa ganjarane senang lahu maring al-akabir. Mahma ahabba dalika. Mahma ahabba ing dalam sumangsane senang sapa wong dalika ing mengkono hub. Fa khafa mukawatir iblis sapa iblis antuhibba ing yen to melu senang sapa sira meluan senang ma ing nikmat an amakan maringi Allah sapa Allah bihi kelawan ma maringi ala abdihi ing atase kawulane Gusti Allah. Apa bayane min salahi dinihi? Bayane baguse agamane abdihi wa dunyahu lan dunyane abdihi. Kalau kamu tidak benci, wong soleh kok kamu sayangi, kok orang soleh kok kamu panasi, itu gimana? Orang soleh kok kamu panasi? Nggak bisa, ya itu merugikan kamu, tuh merugikan sendiri-sendiri. Kalau kamu malah senang, malah mendukung fatafuza, maka beruntung sapa sira bi thawabil hubbi kelawan ganjaran melu senang. Fa baghadha moko gawe sengit, memprovokasi, gawe sengit alias memprovokasi sapa iblis. Hu ing gawe sengit sapa iblis hu ing maksud ilaika maring sira. Memprovokasi, kamu itu harusnya benci kepada dia, orang soleh. Dia itu merebut merendahkan kamu, begitu. Hatta latal hatta sehingga orang bisa nyusul sapa sira ing maksud bihubika kelawan cintanya atau senangnya sira. Kamalam talhaq kaya orang bisa nyusul sapa sira, orang bisa nyusul hu ing maksud bi amalika kelawan amal sira. Waqad qala lan temen dawuh temen ngucap Arabiyun sapa suwiji wong Badui, orang-orang seorang desa, kampung, pelosok. Lin Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Ar-rajulu utawi wonten tiyang jaler yuhibbuni kurman sinten rajul. Ada seseorang dia mencintai al-qauma ing suwiji kaum, senang kepada satu masyarakat. Padahal amaliyahnya tidak mampu menyamai, tapi kok dia senang. Walamma yalhaq lan hale mboten saged nyusul sinten rajul. Walamma yalhaq, padahal jadi lama itu terjadi saat ini, nafi yang terjadi saat ini. Sekarang dia tidak mampu menyusul bihim ing qaum, tidak mampu menyamai. Faqala lalu ditahu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahabba. Al-mar'u utawi uang ma'aman iku ing dalam sertane wong sejen, ahabba kang seneng sapa al-mar'u ing man. Mendapat satu keberkahan yang sama, padahal tidak mampu secara amaliyah, secara keilmuan tidak sama, tapi secara derajat, secara kenikmatan, dia dapat kenikmatan bersama-sama dengan ibaratnya senang dengan Kanjeng Nabi dapat kelas eksekutif, ya kita ikut kelas eksekutif, meskipun bunyi ngapain, tapi bareng-bareng. Kanjeng Nabi numpak mobil mewah, ya kita ikut naik mobil yang sama dengan Kanjeng Nabi, meskipun statusnya jadi sopir, tapi kan naik mobil mewah, ya kan? Kalau derajat sih nggak mungkin sama lah kita dengan Kanjeng Nabi, ya nggak mungkin sama. Tapi satu gerbong, satu kendaraan, satu kendaraan. Jadi sopir entah itu di mana kan, tapi istilahnya sama-sama satu gerbong, satu gerbong, satu rangkaian kereta. Wa qama adun Arabiyun sapa suwiji wong Badui ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa halu tawi Kanjeng Rasul yakhtub iku lagi khutbah sapa Kanjeng Rasul. Namanya juga orang Badui.
Jadi tata kerama adabnya itu ya kurang. Golongan para sahabat juga. Ini saya menemukan Nabi lagi khotbah itu nggak ada. Ini itu. Tapi ya berkat Badui inilah akhirnya kita pada tahu semua. Orang Badui itu kadang ya memang nggak ada tata keramanya itu sudah. Kencing di masjid. Orang Badui itu perbuatan pembatu. Para sahabat sengit naudzubillah kepada orang Badui. Dulu masjid nggak ada keramik, nggak ada boro-boro keramik, plester aja enggak, ya tanah biasa juga. Jadi nguyu. Badui biasa charger Pak. Para sahabat dongkol dalam kata wong Badui. Tapi oleh Kanjeng Nabi jangan sudah. Ini aja tinggal bekas kencingnya sudah disiram air aja itu kan sudah cukup. Artinya kan air kencingnya kan sudah merembes ke dalam pasir tanah. Kalau sudah merembes kan ya ada sisa najis, tinggal dipancur lagi kan sudah merembes lagi, sudah suci. Jadi kadang kita dapat pelajaran itu dari orang Badui. Kalau nggak begitu ya kita nggak tahu gimana cara ngilangkan najis. Begitupun ini, para sahabat itu rada-rada sewot. Kanjeng Nabi lagi khotbah dia berdiri. Faqala nuli takon sapa Aqrabi, ya Rasulullah, mata iku ing dalem kapan as-saatu utawi kiamat. Hari kiamat iku judule pun kapan? Rumah Rasulullah niku panjenengan pun dawuh bahwa kiamat iku pun caket. Kok niki dereng kiamat. Sekarang kok belum terjadi kiamat, katanya engkau mengatakan kiamat ini sudah dekat. Faqala nuli takon sapa Kanjeng Nabi ing apa dan nyawisaken sapa sira. Apa yang kamu persiapkan lah kanggo kiamat? Kamu tanya-tanya kiamat itu relevansinya apa? Barangkali sudah kamu persiapkan apa kok sampai tanya kiamat itu. Qala ajawab sapa Aqrabi ma'aqtatu boten nyiapaken boten nyawisaken sinten kula laha kangge kiamat min kathiri sholatin ing katahe salat wala siamin lan puasa. Boten wonten persiapan ingkang teman-teman Kanjeng Nabi biasa mawon. Illa ani ang setuhune kula uhibbu niku remen sinten kula remen Allah ing Gusti Allah wa Rasulullah lan utusan Allah. Faqala nuli jawab sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya senang kula nyawang panjenengan nyawang takdiri Gusti Allah, bisa temen Gusti Allah membuat suatu iya kan. Jadi cinta kepada Allah itu harus dibangun. Tidak ada cinta yang boleh berlebihan kecuali cinta manusia kepada Gusti Allah. Kalau cinta manusia kepada manusia itu musibah, terlalu bahaya. Cinta manusia kepada manusia itu terlalu berbahaya. Seperti nanti menjadi majnun gitu. Cinta manusia kepada manusia itu terlalu nggak boleh berlebihan. Jadi biasa-biasa saja lah, boleh senang, tapi jangan keterlaluan. Nanti mudah jadi majnun, kayak Oes itu kan. Tragedi-tragedi yang ditulis di buku-buku novel itu kan akibat cinta yang berlebihan. Romeo cintanya kepada Juliet, Zainuddin kepada Hayati, Hamid kepada siapa itu? Itu menjadi musibah-musibah tragedi semuanya. Jadi cinta itu jangan berlebih-lebihan kecuali kepada Gusti Allah. Benci nggak boleh berlebihan, cinta pun nggak boleh berlebih. Aktif habibaka hau nama asaan yakuna baghidoka yauman. Kalau kamu senang sedang saja, bisa jadi dia berubah jadi musuh kamu. Nah, kalau sudah ada ketidakcocokan, wah itu nanti sakitnya luar biasa. Orang yang kamu anggap sebagai orang yang paling layak kamu cintai tiba-tiba mengecewakan kamu, maka kebalik nanti 180 derajat. Sengit tadi. Banyak kejadian gitu. Iya.
karena bikin kecewa, yang tadinya senang berubah total 180 derajat jadi benar. Jadi harus dibangun suatu rasa cinta kepada Gusti Allah. Cinta kepada Gusti Allah gimana prosesnya? Ya, prosesnya lewat ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan orang tidak mungkin cinta kepada Gusti Allah. Ya cintanya tukang sulap, dukun, gitu-gitu aja. Keramat yang dicintai itu aja. Kalau orang sudah betul-betul cinta kepada Gusti Allah, jangankan melihat sulap, jangankan melihat dukun, melihat mukjizat yang agung-agung yang Allah berikan kepada para nabi, itu tidak terlalu cinta, ya tidak terlalu wah gitu kan. Apa yang Allah ciptakan di alam semesta itu sudah paling ideal. Takdir sunnatullah yang Allah terapkan di muka bumi ini itu adalah suatu hal yang paling ideal. Gambarannya kan ibaratnya gini. Misalkan ada orang tukang bangunan, tukang batu, insinyur pembangunan. Dia ngomong pada muridnya, untuk membangun suatu gedung, ini gedung pencakar langit, kamu membutuhkan beton sekian, membutuhkan besi-besi sekian, membutuhkan semen sudah material-material pembangunannya dihitung secara gini, harganya segini, secara rinci, dan ternyata pembangunannya tepat, akurat, padahal yang dibangun lantai 49, gedung lantai 49, sesuai, tidak kurang, tidak lebih. Seperti yang dijelaskan oleh tuan insinyur tadi. Maka yang jadi mahasiswanya akan tambah kagum. Masya Allah, saya punya dosen top chair semua, itu benar-benar omongannya bagus, akurat sekali. Dia ngomong membutuhkan ini materialnya. Ketika waktu pelaksanaan betul, tidak kurang, tidak lebih. Maka ini kan sangat senang. Mahasiswanya kagum kepada insinyur tadi, kagum, senang. Kalau gitu saya harus jadi muridnya dia sampai kapanpun. Saya ingin jadi muridnya dia. Betapa akuratnya dia. Begitulah kita kalau ingin senang Gusti Allah, ya tentu kita harus belajar dari apa yang Allah ciptakan. Kenapa harus ada hukum gravitasi? Kenapa harus ada air yang menguap? Kenapa harus ada petir? Kenapa harus ada angin? Kenapa harus ada cahaya? Kenapa harus ada panas? Kenapa harus ada matahari? Kenapa harus ada pencahayaan? Supaya tahu bahwa apa yang Allah ciptakan itu adalah hal yang paling ideal untuk kehidupan semua makhluk hidup. Jadi pelajaran itu menunjang kepada mahabbatullah. Pelajaran IPA, pelajaran IPA itu menunjang untuk makrifat Gusti Allah, cinta kepada Gusti Allah. Kenapa kebo itu ada burung jalak yang hinggap di punggungnya? Itu kan pelajaran kelas berapa? 5. Kelas 5 SD dulu. Misalkan teman, kenapa harus ada benalu? Kenapa harus ada simbiosis, mutualisme? Ada juga yang parasitisme. Kenapa walang sangit itu baunya busuk sekali? Kenapa blekutak itu warnanya hitam? Kenapa blekutak itu kan harus dia? Kenapa bocah bayi dikit-dikit nangis? Kenapa? Kalau sudah dewasa kok jarang nangis? Itu harus dipelajari. Kenapa harus ada angin? Kenapa jari jemari ini kesannya penuh akan daging, tapi tidak sepenuhnya daging? Kenapa tubuh manusia itu tidak ada yang bersudut siku lancip? Semuanya itu kan lengkung begini kan. Kenapa harus ada kuku? Kenapa mesti ada rambut? Kenapa suhu panas tubuh itu berbeda? Kenapa bola mata suhunya berbeda daripada jantung? Untuk panas tubuh manusia beda-beda. Itu harus
pelajari, dan ternyata masya Allah semua ada manfaat, ada kegunaan, dan itu semuanya di konsep, di sistem, di konsep secara sistematis oleh Tuhan. Tentu yang menciptakan ini betul-betul maha bijak. Kenapa kepala manusia berbentuk kayak begini? Kenapa tidak kotak? Kenapa tidak kotak? Kenapa tidak bulat kayak bola pingpong? Kenapa agak-agak begini? Itu namanya pelajaran menunjang cinta kepada Gusti Allah. Kenapa ada hukum gravitasi? Kenapa harus ada hukum Archimedes? Kenapa harus ada massa jenis? Itu semua kalau dipelajari tauhid gitu. Cuma kadang, ya bukan kadang lagi, semua guru-guru kita dulu tidak menjelaskan. Guru IPA tidak menjelaskan bahwa ini ada urusannya dengan tauhid, nggak ada. Guru fisika nggak pernah menjelaskan. Padahal setelah direnung-renungkan, ya iya ya, kalau kita ingin tahu kehebatan Allah, mengagumi Gusti Allah, kan harus tahu bahwa yang Allah ciptakan itu yang paling ideal. Apa yang Allah ciptakan itu adalah yang paling ideal. Ideal sih. Bagaikan insinyur yang lagi merencanakan pembangunan gedung pencakar langit setinggi 49 lantai. Kata tuan insinyur akan menghabiskan beton sekian, besi sekian, baja sekian, dan semuanya akurat kan. Apa tidak hebat itu tuan insinyur tadi kan? Pas kabel. Fakolah, ini saya cinta Allah. Cinta Allah artinya cinta pengetahuan yang menunjang kagum akan ciptaan Gusti Allah. Kenapa udara, oksigen lebih banyak jumlahnya daripada air? Kenapa air lebih banyak dari makanan? Kenapa daratan lebih kecil daripada lautan? Ini kan harus karena kebutuhan manusia kepada makanan itu, meskipun makanan adalah kebutuhan pokok, tapi ternyata manusia tanpa makan masih bisa bertahan hidup lama loh. Orang tidak dikasih makan tuh, menurut penelitian bisa hidup sampai sebulan. Jadi akan makanan ini, tubuh ini akan mencerna sisa-sisa lemak. Simpanan makanan yang terbentuk menjadi lemak itu dibakar menjadi kalori. Jadi meskipun manusia tanpa makan, tanpa sebulan itu masih ada kemungkinan bisa bertahan hidup. Jadi makanan itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Beda dengan air. Kebutuhan manusia kepada air itu benar-benar mendesak. Tanpa minum, dalam menurut penelitian, 3 hari tanpa minum manusia dehidrasi, banyak yang mati 3 hari saja. Jangankan sampai sebulan tanpa minum. Tapi kalau manusia 3 hari tanpa makan, masih banyak yang kuat. Jadi kebutuhan minum ini lebih besar daripada kebutuhan kepada makanan. Sedangkan udara tambah berlimpah lagi. Karena kebutuhan kepada udara, oksigen ini, orang nggak bisa napas. Sampai 5 menit aja nggak bisa napas. Nggak bisa tahan. Jangankan seperti 3 hari tanpa udara. Jadi semua yang Allah ciptakan itulah yang paling ideal. Ya, jadi kalau orang sudah dewasa sih, aduh, kepada mukjizat. Jangankan keramat-keramat, jangankan masalah itu ya, sulap. Kalau bocah cilik kan senangnya sulap. Kalau orang yang sudah dewasa nggak mau sulap, nggak mau. Itu tidak ideal. Sistem sulap kok diterapkan sampai di hari kiamat, ya sudah kacau balau kehidupan. Faqala nuli tahu sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta utawi sira wong badui ma'amat iku ing dalem sertane wong ahbab kang seneng sapa sira ing iman. Allah a'lam.